banyak kita jumpai baik itu di masyarakat maupun di organisasi, orang-orang yang bisa membuat orang lain melakukan sesuatu. Apakah itu dengan cara paksa, kurang menyenangkan, atau dengan cara yang menyenangkan. Bahkan ada orang-orang itu yang bisa membuat orang lain melakukan sesuatu tanpa orang lain tersebut merasa disuruh. Nah, terkait hal-hal tersebut kita akan belajar bersama terkait kekuasaan di dalam organisasi. Nah, kekuasaan di dalam organisasi ini didefinisikan sebagai pengaruh sosial potensial atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Nah, terkait kekuasaan di dalam organisasi ini oleh French dan Raven dibagi menjadi 5 jenis kekuasaan. Adapun kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan hadiah atau reward power. Reward power adalah kemampuan untuk memberi hadiah, mampu memberikan hal-hal yang positif, mampu menghilangkan atau mengurangi hal-hal yang negatif. Jadi di masyarakat kalau ada orang yang bisa memberi hadiah kepada orang lain dan orang lain ini sangat membutuhkan hadiah itu, jadi nanti pemberi ini selanjutnya kita beri nama agen, sedangkan penerima kita beri nama target. Nah, ketika target ini sangat membutuhkan sesuatu dari agen, sesuatu itu bisa berupa uang, hadiah, tapi juga bisa berupa cinta misalnya ya, perhatian, kemudian perlindungan ya. Nah, ini maka agen mempunyai kekuasaan hadiah. Adapun kekuasaan berikutnya adalah kekuasaan hukuman atau coercive power. Dan definisi dari coercive power ini adalah kemampuan agen dalam memanipulasi dampak dari suatu perbuatan melalui pemberian hukuman. Nah, kalau pada raja-raja zaman dulu, biasanya mereka ini memperoleh kekuasaan menggunakan hukuman. Walaupun mereka juga bagi-bagi hadiah ya. Jadi kombinasi antara hukuman dan hadiah. Tetapi hukumannya juga kuat dan itu biasanya juga diterapkan di kehidupan preman-preman zaman sekarang ya, seperti misalnya kalau Anda kadang nonton film-film terkait mafia itu, mafia itu juga ini memberi hukuman yang sangat berat pada mereka yang tidak loyal dan sebagainya. Nah, ini hukumannya kalau pada raja-raja zaman dulu ya bisa dipenggal, bisa digantung, bisa disalib, dan preman-preman zaman sekarang juga bisa dibunuh kan kalau tidak nurut atau membangkang atau tidak setia gitu ya. Tapi di kehidupan modern sekarang ini sudah ada hukum, jadi hukuman-hukuman yang benar itu diatur oleh hukum. Sehingga tidak mudah saling bunuh seperti zaman dulu. Nah, di dalam organisasi hukuman-hukuman yang legal itu misalnya terkait SP1, SP2, dan SP3 itu adalah salah satu dari hukuman ya. Dan kemudian hukuman yang informal itu misalnya marah-marah ya, marah-marah dengan anak buah itu termasuk hukuman yang informal. Nah, berikutnya adalah kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Nah, definisi dari kekuasaan legitimasi ini adalah kekuasaan yang diberikan misalnya jabatan dalam organisasi atau kalau di masyarakat misalnya akte kelahiran, surat nikah, dan lain-lain. Jadi ketika seseorang itu mendapat SK ya dari organisasi untuk menjadi seorang atasan, maka dia ini mempunyai kekuasaan untuk menyuruh,
kekuasaan untuk juga termasuk di dalamnya bisa menghukum dan memberi hadiah. Ini kekuasaan legitimasi di dalam organisasi. Namun kekuasaan legitimasi ini tidak terbatas pada surat ya. Kalau akte kelahiran itu juga surat ya, membuat orang tua itu legal untuk dan memiliki kekuasaan terhadap anaknya. Begitu pula surat nikah ya. Surat nikah ini pada sepasang kekasih memberi wewenang atau hak kemudian ya terhadap pasangannya. Namun demikian ada kekuasaan legitimasi ini yang tidak ada suratnya, itu juga memungkinkan. Misalnya pemuka agama, dia tidak punya SK untuk menjadi pemuka agama, tetapi dia menjadi panutan, diikutilah kata-katanya itu sehingga dia legitimate sebagai seorang pemuka agama. Berikutnya adalah kekuasaan referensi. Kekuasaan referensi atau reference power adalah merupakan identifikasi target terhadap agen. Jadi adanya perasaan kesatuan pada diri target terhadap agen. Nah, contoh yang paling mudah terkait reference power ini adalah ketika target ini mengidentifikasikan dirinya terhadap agen, misalnya selebriti ya, orang terkenal, bisa bintang film, penyanyi, juga bisa pemuka agama yang ucapan-ucapannya itu baik dan bisa menjadi panutan. Jadi intinya panutan. Dan memang bisa terjadi loh kalau terkait dengan musisi misalnya ya, penyanyi dan sebagainya itu ya kadang didewa-dewakan oleh pengikutnya ya, pemujanya itu. Nah, pemuja itu selaku target bisa mengidentifikasikan dirinya, bajunya juga niru, tatanan rambutnya niru, dan bahkan pola pikirnya pun juga meniru sang idola. Nah, ini contoh dari reference power. Nah, perlu diketahui bahwa yang terakhir dari kekuasaan ini adalah kekuasaan keahlian, yaitu atau expert power ya, yang didefinisikan pada tingkat pengetahuan itu menjadi dasar dari kekuasaan ini, atau persepsi terkait keahlian dari target terhadap agen. Jadi kalau orang ini lebih pintar, lebih ngerti, lebih berpengetahuan, ini dia kemudian menjadi agen dan target itu nurut sama dia, ya, berkiblat kepada dirinya. Nah, ini adalah expert power. Nah, perlu Anda ketahui adanya kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Jadi kekuasaan formal ini melekat pada jabatan atau hitam di atas putih ya. Dan ini kalau hitam di atas putih terutama legitimasi ya, kekuatan formal ini legitimasi, hadiah dan hukuman. Sedangkan kekuasaan pribadi itu referensi dan keahlian. Jadi di dalam kekuasaan formal ini memang lebih melekat pada kemampuan dia untuk memberi hadiah dan hukuman, dan juga apabila dia legitimate. Nah, ini formal tetapi tidak melekat pada orangnya. Sedangkan jadi kalau sudah tidak bisa memberi hadiah, sudah tidak bisa menghukum, dan sudah tidak legitimate, itu dia juga kemudian tidak diikuti oleh pengikutnya. Tapi kalau kekuasaan pribadi itu, yaitu tadi ya, kekuasaan referensi dan kekuasaan keahlian itu akan diikuti terus oleh pengikutnya tanpa adanya itu tadi label-label kekuasaan formal. Nah, di dalam kekuasaan ini ada analisis daya dua arah, yakni yang pertama, kekuasaan formal sulit untuk bisa saling mempengaruhi antara target dengan agen. Sebagaimana tadi kekuasaan formal kita
lihat tadi ada legitimate, hadiah, dan hukuman. Nah itu dia selalu ya hubungannya adalah target ke agen satu arah ya. Tidak bisa agen agen ke target atau satu arah, tidak bisa target ke agen. Ini yang disebut sebagai kekuasaan formal. Nah, kekuasaan informal itu lebih bisa saling mempengaruhi. Dalam hal ini seorang bawahan itu bisa mempengaruhi seorang atasan ya. Misalnya dengan menggunakan expert power atau kekuasaan keahlian. Dan itu pernah saya jumpai adanya bawahan di mana atasannya tuh nurut sama dia. Nurut banget karena bawahannya nih pinter, ahli, dan orangnya santun. Tetapi setiap kali menganalisa apapun selalu bawahan ini situ dan kerjaannya selalu bagus. Sehingga apa yang terjadi, atasan ini setiap kali bawahan usul, ini sebaiknya gini aja, Pak, Bu, itu atasan langsung oke, lakukan aja apa yang menurut kamu baik. Nah ini sebetulnya secara tidak langsung atasan ini nurut sama bawahannya terkait expert power tadi. Nah kemudian analisis dua arah yang ketiga adalah saling mempengaruhi lebih bisa terjadi ketika kedua pihak selevel dalam hierarki. Nah ini yang kemungkinan yang lebih besar ya. Jadi kalau orang itu selevel dalam organisasi itu lebih bisa saling mempengaruhi. Kalau orang itu atasan dan bawahan itu ya bisa seperti yang saya ceritakan tadi, seorang bawahan yang bisa memimpin atasannya, tetapi agak jarang yang seperti ini bisa terjadi. Demikian sekilas mengenai kekuasaan di dalam organisasi, semoga bermanfaat.